Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas bagaimana berbicara di hadapan publik dengan percaya diri dan meyakinkan. Persiapan langkah pertama untuk pembicaraan yang sukses. Yang pertama, bicarakan sesuatu yang kita ketahui. Yang kedua, gunakan waktu dan pengalaman dalam hal menyampaikan pesan pada pidato. Yang ketiga, bicarakan sesuatu yang telah membangkitkan minat kita. Lalu yang keempat atau yang terakhir, bicarakan sesuatu yang benar-benar ingin kita komunikasikan kepada pendengar kita. Lalu ada formula ajaib untuk pembicaraan yang dinamis. Nah, ada 3 langkah yang mudah diterapkan untuk menghindari pembicaraan yang melantur, kacau, dan membosankan. Nah, yaitu yang pertama itu adalah peristiwa. Peristiwa di sini adalah dengan menyinggung sebuah peristiwa atau anekdot yang menggambarkan poin yang ingin kita buat, kita pun mendapatkan dan menjaga perhatian para pendengar kita. Lalu yang kedua ada tindakan. Nah, tindakan di sini kita menyampaikan tindakan apa yang kita inginkan untuk dilakukan oleh para pendengar. Yang ketiga adalah keuntungan. Keuntungan di sini adalah kita menarik kesimpulan dengan menunjukkan bagaimana tindakan ini bisa menguntungkan para pendengar. Lalu di sini ada berbicara dari sudut pandang pendengar. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah kemampuan kita untuk menginspirasi orang lain untuk menerima perubahan sangat bergantung pada kemampuan kita berkomunikasi dari sudut pandang pendengar. Nah, lalu yang kedua, di awal presentasi kita harus membangkitkan kepercayaan dari pendengar kita. Lalu yang ketiga adalah kita harus mendapatkan perhatian yang diinginkan dan membangkitkan kebutuhan untuk mempertimbangkan perubahan harus diraih secepatnya. Lalu yang keempat, agar dapat meyakinkan, mereka harus melihat bukti dari sudut pandang mereka yang mendukung kebutuhan akan perubahan yang sudah dinyatakan. Lalu yang kelima, di sini adalah sang pendengar tidak boleh merasa bahwa mereka didorong untuk berubah. Mereka harus melihat bahwa perubahan adalah pilihan yang logis. Lalu di sini ada bagaimana sih cara kita mempersiapkan dan menyampaikan pembicaraan. Yang pertama, kita buat catatan singkat dari hal-hal menarik yang ingin kita tuturkan. Lalu yang kedua, jangan tulis apa yang ingin disampaikan di atas kertas. Yang ketiga, jangan pernah menghafal sebuah pidato kata per kata. Yang keempat, jika dalam sebuah pembicaraan yang lebih panjang, kita merasa takut melupakan apa yang ingin kita katakan. Sebaiknya kita membuat catatan singkat dan sesekali kita tuh melihat catatan itu. Lalu yang kelima, kita penuhi pembicaraan dengan ilustrasi dan contoh. Lalu yang keenam, kita tuturkan kisah dan anekdot untuk menggambarkan poin-poin yang ingin disampaikan. Lalu yang ketujuh, miliki wewenang atas topik tersebut. Yang terakhir atau yang kedelapan, kita latih pembicaraan tersebut dengan bercakap-cakap dengan teman atau tidak harus seperti galeri resik. Nah, untuk melihat reaksi mereka yang mendengarkan. Lalu selanjutnya ada 5 langkah untuk artikulasi yang lebih baik. Nah, yang pertama kita perbaiki artikulasi. Lalu yang kedua, atasi kekurangan dalam bicara. Lalu yang ketiga, nada suara itu penting. Yang keempat, pilih tempo yang layak. Dan yang terakhir, kita kendalikan volume suara. Lalu selanjutnya ada cara untuk kita membuat para pendengar menyukai kita. Yang pertama, anggaplah diri kita terhormat karena telah diminta berbicara di hadapan pendengar dan sampaikanlah perasaan itu. Lalu yang kedua, kita apresiasi para pendengar kita dengan tulus. Dan yang ketiga, pada saat-saat mungkin, sebutkan nama beberapa pendengar. Nama seseorang adalah bunyi yang termanis di bahasa apapun. Dan yang keempat adalah rendahkan hati. Lalu yang kelima, katakan kita, jangan kita sesekali mengatakan engkau. Jadi kita harus mengatakan itu kita. Di sini yang keenam,
kita tidak boleh atau jangan bicara dengan wajah yang cemberut dan suara yang tidak ramah. Lalu yang ketujuh, kita berbicaralah dengan acuan minat para pendengar kita. Lalu yang kedelapan, bersenang-senanglah saat menyampaikan pembicaraan. Dan yang kesembilan, kita gugah sifat baik pendengar. Lalu yang kesepuluh, kita terima kritik atau alih-alih kita membencinya. Nah, dan yang terakhir, kita harus juga bersikap tulus. Nah, lalu kita bisa memperkenalkan pembicara dan berterima kasih kepadanya. Nah, ketika kita memimpin sebuah rapat atau menjadi komit yang mengundang seorang pembicara, mungkin kita harus maju untuk memperkenalkan pembicara. Nah, ada metode yang disebut TIS, yaitu untuk T-nya, pertama-tama sebut yaitu topik presentasi. Lalu di huruf I, di sini adalah interest-nya atau minat para pendengar. Jadi di sini identifikasi mengapa topik ini penting atau menjadi interest dalam minat para pendengar. Lalu di huruf S, kita tuturkan kualifikasi sang speaker. Jadi S ini adalah speakernya atau pembicaranya. Nah, kualifikasi yang disebutkan harus menetapkan kredibilitas sang pembicara untuk berbicara mengenai topik yang disampaikan dan mengumumkan nama sang pembicara. Lalu di materi selanjutnya kita dapat mempersiapkan sebuah perkenalan. Nah, yang pertama ini kita persiapkan perkenalan secara tertulis, lalu kita pastikan perkenalan tersebut dicetak atau diketik dalam huruf yang cukup besar sehingga terlihat dan dapat mudah dibaca. Lalu kita di sini berikan skrip perkenalan kepada yang memperkenalkan, lalu jawab pertanyaan apapun yang bisa muncul. Dan tuntun orang yang akan memperkenalkan kita agar berbicara dengan singkat, positif, dan terdengar bersemangat saat menuturkan perkenalan tersebut. Lalu berterima kasih kepada presenter. Nah, pedoman untuk berterima kasih kepada seorang pembicara juga menggunakan metode TIF, yaitu dari huruf T-nya ini pertama-tama kita ucapkan terima kasih. Jadi T-nya itu adalah terima kasih untuk kepada sang pembicara dengan menggunakan nama mereka gitu. Lalu untuk huruf I-nya, berikutnya tuturkan sebuah area spesifik dari interest atau minat presentasi yang memiliki arti bagi para pendengar. Jadi di sininya I-nya juga sama seperti tadi, yaitu interest atau minat kita gitu. Huruf F ini yang terakhir, kita sampaikan pernyataan formal untuk berterima kasih kepada pembicara dan sekali lagi gunakan nama lengkap mereka. Nah, jadi di sini F-nya itu adalah formal. Jadi kita harus formal berbicara kepada pembicara tersebut. Nah, itu dia materi kita kali ini. Semoga materi kita kali ini bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.